Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa binti Thayyibah, NIM 2006311000009. Saya dari kelas 3A, Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas asistensi modul 4, Praktikum Jaringan Komputer, mengenai perintah dasar Linux. Pada tugas kali ini yaitu membuat video tutorial mengenai penggunaan perintah dasar Linux dan menjelaskan setiap penggunaan perintah dasar sesuai dengan poin di bawah ini. Yang pertama yaitu masuk sebagai super user, yang kedua yaitu membuat folder dengan format nama NIM dengan ketentuan 2 digit NIM terakhir, yang ketiga yaitu masuk ke folder yang sudah dibuat, yang keempat yaitu buat file di dalam folder tersebut, yang kelima, salin file yang sudah dibuat dengan nama yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu hapus folder yang sudah dibuat. Selanjutnya kita buka aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi VirtualBox. Yang pertama, untuk memulainya maka kita klik Start. Dan nanti akan muncul tampilan Debian-nya. Sambil menunggu loading dari tampilan Debian, saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar Linux apa saja. Yang pertama yaitu perintah dasar su. Di sini digunakan untuk login. Yang kedua yaitu cd, yang digunakan untuk aktif ke direktori yang dituju yaitu home. Yang ketiga yaitu mkdir untuk membuat direktori baru. Yang keempat yaitu ls untuk melihat isi dari direktori yang aktif. Dan yang terakhir yaitu rmdir untuk menghapus direktori. Nah, di dalam tampilan Debian yang pertama yaitu kita harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan password. Nah, login telah berhasil. Kita akan melakukan langkah yang pertama yaitu masuk sebagai super user. Di sini saya menggunakan perintah dasar yaitu su. Kita masukkan passwordnya. Klik enter. Nah, di sini sudah masuk ke perintah yang kedua, yaitu buatlah folder dengan format nama NIM dengan ketentuan NIM 2 digit terakhir. Untuk membuat folder atau direktori, kita menggunakan perintah yang namanya mkdir. Lalu ketikkan nama dari direktori yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan nama Zulfa binti Thayyibah dengan NIM 09. Klik enter. Nah, yang selanjutnya saya menggunakan perintah dasar yaitu yang namanya ls. ls di sini dibuat atau saya ketikkan untuk melihat apakah sudah terbentuk direktori atau folder Zulfa binti Thayyibah 9-nya. Klik enter. Nah, jadi kalau ada tampilan seperti ini, folder atau direktori Zulfa binti Thayyibah 09 sudah terbentuk. Selanjutnya ke perintah selanjutnya, yaitu masuk ke folder yang sudah dibuat. Untuk masuk ke folder yang sudah saya buat tadi, kita menggunakan perintah dasar Linux yaitu cd. cd Zulfa
binti Thayyibah 9. Klik enter. Nah, di sini saya sudah masuk di folder Zulfa binti Thayyibah 9-nya. Selanjutnya, perintah yang lain. Buat file di dalam folder tersebut. Untuk membuat file, di sini saya menggunakan perintah touch dan nama file. Di sini saya menggunakan nama file informatika. Klik enter. Nah, untuk melihat apakah file informatika ini sudah ada di direktori Zulfa binti Thayyibah 9, kita menggunakan perintah dasar ls. Klik enter. Nah, di sini file informatika sudah berada di direktori Zulfa binti Thayyibah 9. Sebelum membuat kopiannya, kita harus membuat foldernya terlebih dahulu. Jadi folder ini termasuk dari folder di dalam folder Zulfa binti Thayyibah 09. Dengan cara perintah dasarnya mkdir Trunojoyo. Klik enter. Nah, sekarang Trunojoyo ini sudah ada di dalam direktorinya Zulfa binti Thayyibah 09. Jadi dikatakan lain, Zulfa binti Thayyibah 9 ini sudah ada 2 file. Maksudnya satu file yang bernama informatika dan satu folder yang bernama Trunojoyo. Perintah yang selanjutnya yaitu salin file yang sudah dibuat dengan nama yang berbeda. Kita akan mengcopy file informatika di dalam folder Trunojoyo. Caranya yaitu cp nama file yang akan di-copy yaitu informatika spasi folder tujuan yaitu Trunojoyo slice atau garis miring nama yang akan diubah. Jadi nama informatika itu akan diubah dengan nama lain. Misalnya saya milih dengan nama PIV. Ini. Terus kita enter. Untuk selanjutnya yaitu masuk di folder Trunojoyo dengan cara cd Trunojoyo. Klik enter. Lalu klik atau tuliskan perintah dasarnya ls. Enter. Nah, di sini ini file yang kita copy tadi sudah berada di foldernya Trunojoyo. Langkah selanjutnya yaitu menghapus folder yang sudah dibuat. Untuk menghapus folder, kita diharuskan untuk menghapus file-file terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menghapus file PIV. File PIV di sini untuk menghapus kita menggunakan perintah rm. Klik enter. Nah, klik untuk melihat apakah file PIV ini masih ada di folder Trunojoyo, kita menggunakan perintah ls. Kalau seperti ini, file PIV sudah terhapus di foldernya Trunojoyo. Selanjutnya, kita akan menghapus folder Trunojoyo ini. Untuk menghapus, kita harus kembali terlebih dahulu dengan cara cd /home /Zulfa binti Thayyibah 17 /Zulfa binti Thayyibah 09.
Maksudnya CD Slice Home ini, kita akan keluar dari foldernya Trunojoyo. Klik Enter. Nah, saya sudah keluar di folder Trunojoyo-nya. Selanjutnya, untuk mengetahui file apa yang ada di dalam folder Zulfa binti Thayyibah 9 ini, kita klik ls lagi. Nah, di dalam folder atau direktori Zulfa binti Thayyibah 9 terdapat file informatika dan folder Trunojoyo. Kita akan menghapus file informatika terlebih dahulu. Klik Enter. Selanjutnya, menghapus folder Trunojoyo. rmdir Trunojoyo. Untuk mengetahui apakah di dalam folder Zulfa binti Thayyibah 9 ini masih ada filenya atau tidak, kita menggunakan perintah dasar ls lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, di dalam folder Zulfa binti Thayyibah 9 sudah tidak ada filenya lagi. Selanjutnya, saya akan kembali di awal untuk menghapus folder Zulfa binti Thayyibah 9 ini dengan cara cd slice home slice Zulfa binti Thayyibah 17. Enter. Mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan. Kita ulangi. cd home cd slice home slice Zulfa binti Thayyibah 17. Enter. Nah, untuk mengetahui kita klik ls lagi. Nah, di sini masih ada folder Zulfa binti Thayyibah 9, maka kita hapus dengan perintah rmdir Zulfa binti Thayyibah 9. Klik Enter. Klik ls untuk mengetahui apakah folder Zulfa binti Thayyibah 9 masih ada atau tidak. Nah, kalau seperti ini, folder dari Zulfa binti Thayyibah 9 sudah tidak ada dan berhasil dihapus. Baik, sekian atas penjelasan saya mengenai tugas asistensi modul 4 ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.